Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus, tidak bisa dibawa bekal mati menghadap Allah. Majlis yang ramai ini tak bisa menjadi sebagai amal yang akan dibawa menghadap Allah, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tidak disebut selawat di dalamnya, maka majlis itu menjadi anta najifah, majlis bangkai, busuk, berulat dan berbau. Majlis yang dihadiri orang mulia di tempat yang baik, di waktu yang baik, kita tak ingin menjadi majlis bangkai, maka kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umatku man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang tua, tak sayang kepada yang muda, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang muda-muda yang disayang takut nanti terjepit, takut ada hal yang tak diinginkan, maka panitia menempatkan di atas. Semua yang berkumis turun ke bawah. Adapun yang alim ulama, cerik pandai, al-ulama al-ajilla, ulama-ulama yang mulia, al-habaib al-afadil, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Haji Tamrin Usman DEA, Diplom Etude Approfondie. Bisa tahu Pak Ustaz, lama saya menghafal tulisan ini. Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Civitas Akademika, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai turun dari mobil tadi, saya takut mau turun. Gimana mau turun ini? Anak raja memakai emas. Emas dipakai pergi ke Sambas. Hanya satu yang saya cemas, kalau kain dilepas. Itu yang saya takut betul. Tapi itu pantunnya baru dapat di sini aja tadi. Begitu makan pisang pakai serikaya, keluar ide-ide. Nabi SAW punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki bernama Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim punya anak laki-laki namanya Muhammad Ali Ridha. Ali Ridha punya keturunan cucu cicit, salah satunya bernama Abdurrahman Al-Qadri. Itulah yang datang menjadi sultan pertama kerajaan Pontianak. Jadi hubungannya bukan sekedar hubungan agama, tapi hubungan nasab yang luar biasa. Negeri ini kalau ada orang heran kenapa Ustadz Abdul Somad disambut dimuliakan luar biasa, karena memang negeri ini negeri Islam dan ulama. Negerinya cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang jangan heran. Jangan nanti ketika bicara tentang Islam, apa itu Pontianak, Kalimantan Barat bicara Islam? Kok bicara Islam? Loh, ente selama ini kemana aja? Dari sejak 1771
negeri ini dipimpin oleh sultan, bukan hanya sekedar Islam, tapi punya nasab silsilah darah sampai kepada darah yang mulia. Innal Hasan wal Husain, sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, pemimpin pemuda penghuni surga. Pak Ustadz, saya bukan Arab. Kalau ada yang ngaku saya bukan Arab, saya pun bukan Arab. Siapa yang bilang saya Arab? Makanya waktu saya di ceramah di majelisnya Habib Syekh, selesai Habib Syekh datang satu Habib dari Yaman, saya datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang tadi itu adalah Arab, sedangkan yang ini Arab cemas. Bukan Arab. Tapi ketika Islam datang, maka Islam bukan hanya untuk Arab dan non-Arab, berkulit hitam. Siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Ketika Nabi datang ke kota Makkah tahun 8 Hijrah, maka Bilal yang naik ke atas mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Menara waktu itu belum ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal. Apa kata orang Arab Quraisy berbisik? Alhamdulillah bapakku sudah mati, kalau tidak dia menengok burung gagak azan. Karena kulitnya hitam. Kenapa Nabi tidak memerintahkan Sayyidina Ali? Kenapa Nabi tidak memerintahkan Sayyidina Utsman yang kaya raya menantunya? Kenapa tadi tidak memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mertuanya? Karena dalam Islam yang dilihat bukan Arab non-Arab. La farqa bainal Arabi wal Ajam, tak ada beda Arab dengan non-Arab. Wal farqa bainal abyad wal aswad, tak ada beda antara hitam dan putih. Kullukum min Adam wa Adam min turab, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Dari tanah, berwarna tanah, akan mati menjadi santapan cacing tanah. Abdul Somad dari dalam tanah, naik ke atas tanah, keliling, mati, masuk tanah. Apa yang disombongkan? Oleh sebab itu maka ketika kita sampai di tempat ini, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, tak ada beda. Ini omong kosong, katanya tinggi sama tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Kenapa Ustadz duduk di atas? Ya kalau saya duduk di bawah tak nampak lah. Di atas. Ladies first. Perempuan lebih utama. Tengok perempuan. Siapa bilang mengatakan apa itu agama Islam? Merendahkan perempuan, menyepelekan perempuan. Ini ajaran ini datangnya dari mana? Tanzilal Azizim, datang dari Allah melalui wahyu Al-Quran. Makanya tema malam ini adalah bersatu dengan kembali ke Al-Quran. Jadi kalau kita mau bersatu, maka kita jurus mesti kembali yang bisa mempersatukan kita, Al-Quran. Quran ini jangan bayangkan kertas dari langit turun. Kertas yang turun dari langit itu bukan Quran. Apa namanya? Kertas jatuh dari gedung tinggi melayang. Quran itu suara. Suara Jibril didengar oleh Nabi, suara Nabi didengar oleh sahabat, suara sahabat didengar oleh tabi'in, suara tabi'in didengar oleh tabi'in, suara tabi'in didengar sampai ke bawah, sampailah ke guru ngaji kita, sampai ke kita. Makanya kalau baca Quran pakai guru apa? Guru ngaji. Sekarang ada orang baca Quran nggak pakai guru. Lalu gimana? Di downloadnya Quran di internet, www.quran.com. Dapat Quran digital, baca sendiri. Alama. Bukan itu bacanya, bro. Bacanya gimana? Alif lam mim. Mana ada lam di situ? Mana ada mim di situ? Itu tulisannya jelas-jelas alama. Makanya berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, gurunya setan. Makanya mesti berguru, guru ngaji.
Saya ini orang kampung, orang Melayu dari Riau. Diserahkan emak ke guru mengaji, ayah sibuk cari nafkah, pontang panting, lintang pukang, tunggang langgang. Emak kerjanya bukan cuman memasak saja. Ibu-ibu yang sudah diberi kedudukan yang tinggi luar biasa di Universitas Tanjung Purane, maka ibu tanggung jawab anak baca Quran. Harus bisa. Anak baca Quran siapa? Ibu menyerahkannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kasar sekali sama Pak Ustaz. Ya lembut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. What can I do for you? Kebetulan Ustaz ini lama di Pare, maka lancar bahasa Inggrisnya. Ini anak saya Pak Ustaz, mau belajar mengaji. Oke. Namanya Abdul Somad. Ini alif-alif. Saya dulu ngaji pakai alif-alif. Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, O, A, I, U. Oh ternyata di Pontianak sama. Alif dua di atas, alif dua di bawah, in alif dua depan, on, an, en, on. Sekarang yang senyum udah tua. Sekarang anak-anak tak tahu. Sekarang mereka tidak lagi pakai itu, sudah pakai ikro, a, bataba, batata, basaba. Nah, lalu terserah mau pakai kaidah apa. Kaidah Baghdadiyah namanya. Ada lagi namanya kaidah alif bata. Ada lagi namanya kaidah hattaiyah. Ada lagi namanya qiraati. Ada namanya ikro dari Yogyakarta, Kiai Haji Hasan Umam. Terserah mau pakai metode apa. Yang penting pakai guru. Ini anaknya, ini alif-alifnya, ini beras satu kaleng sama minyak lampu. Dulu di kampung itu bambu diisi minyak lampu, ngaji dari tepi sungai pergi ke rumah guru, rumah panggung macam rumah Melayu zaman dulu. Balik mengaji, ngajinya tak dapat, lubang hidung hitam karena asap obor. Tapi suasana itu masih dirindukan sampai hari ini. Kampung religi. Nah, ini anaknya, ini berasnya, ini minyak lampunya. Yang di ujung ada rotan sebesar ibu jari, dibelah 4. Pak Ustadz, nanti kalau anakku nakal, silakan pukul, aku ikhlas dunia akhirat. Saya sangka basa-basi, rupanya serius. Begitu mak saya pulang, anak-anak yang lama itu ribut, ribut. Datang Ustaz mengambil rotan, dipukulnya. Rotan yang baru itu, test drive langsung. Saya padahal baik, saya dari dulu baik. Saya diam aja, kena juga. Habis kena di belakang. Sampai sekarang ingat saya sakit. Tapi setiap mau bulan puasa, saya balik ke kampung, kenduri arwah, mengundang anak yatim, fakir miskin, sumbangan. Saya tetap datang ke rumah guru mengaji saya. Assalamualaikum tu, atuk sehat? Alhamdulillah. Kemarin pas mau puasa saya datang, Assalamualaikum, atuk sehat? Saya cium tangannya. Ustaz tak dendam? Tak. Ingat aja sedikit. Ingat apa salahnya? Masa ingat tak boleh? Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Apa salahnya kita ingat guru mengaji? Kita bawakan dia sorban, kita belikan dia peci. Apa yang bisa kita senangkan hatinya? Tapi yang didapat guru mengaji itu bukan sekedar itu. Ada yang tak putus dengan kematian. Apa dia? Andai guru mengaji saya itu mati meninggal dunia, maka dia dimakan cacing tanah. Malam ini saya ceramah, besok saya ceramah, maka akan mengalir pahala ke makamnya seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah yang kami inginkan sebagai akademisi, dosen. Saya sehari-hari sebagai dosen. Kalau di Malaysia namanya pensyarah, diambil dari bahasa Arab syarah. Syarah artinya menjelaskan. Pensyarah orang yang mampu menjelaskan. Makanya sebelum dosen masuk, mahasiswa bingung. Aku bingung materi ini, tapi setelah pensyarah tadi masuk menjadi jelas karena dia pensyarah. Dosen apa artinya? Sampai sekarang saya tak tahu apa arti dosen.
Ada pula kawan saya mengejek, kau dosen? Iya. Oh, yang gajinya 2 sen ya. Penghinaan luar biasa. Kami sebagai ustaz, sebagai habib, sebagai dosen, sebagai ulama, yang kami inginkan itu apa? Mengalir pahala setelah kematian. Maka ibu-ibuku yang tetap mengajar di surau, di langgar, di musola, anak-anak gadisku yang remaja, tapi kau mengajar adik-adik kelasmu yang mahasiswi, kau punya kelompok mengaji, lanjutkan. Adik-adik yang program hijrah, ini Pak Ustaz, di Pontianak ini ada anak-anak muda yang sudah hijrah Pak Ustaz. Mantap, kalian buat kelompok mengaji. Kalian mahasiswa, mahasiswi semester 1, semester 2, tapi yang laki-laki muridnya laki-laki juga. Jangan, ini ada yang baru hijrah nih, asal cari murid perempuan. Jangan, yang perempuan serahkan ke akhwat. Kamu cari murid laki-laki. Mana masuk WA ke saya, Ustaz Somad, ya, apa hukumnya saya ngajar ngaji muridnya perempuan? Asal masuk mengaji semangat luar biasa. Kenapa? Ada murid baru Pak Ustaz. Ini orang hijrahnya tak tulus. Kalau kau sudah hijrah, maka kau hijrah betul-betul, hijrah total, tidak setengah hati. Tidak bisa kaki kita ini dipasang 2. Saya Pak Ustaz, memang kaki saya yang sebelah kanan ini di neraka, tapi yang ini sudah masuk surga. Tak bisa, harus all out, harus total. Aku harus hijrah adinda. Bagaimana dengan hubungan kita Kanda? Kita akan jumpa setelah aku selesai S3 nanti. Begitu kata dia, kalau begitu aku pun akan pergi. Siapa yang duluan datang, itulah yang kuterima nanti. Say goodbye lah. Jangan sedih. Kenapa? Karena orang beriman pasti sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Allahu Akbar. Yang paling kuat bilang Allahu Akbar belum kawin tuh. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari guru mengaji itulah kita mendengar huruf Bismillahirrahmanirrahim. Guru yang ngajar. Ini ada namanya huruf ha, Bismillahi. Tapi kalau ini ha kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya Tuan Guru? Kalau ha dipegang dada bergetar. Tapi kalau ha tak ada getarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau ngajar gosok gigi dulu. Jangan habis makan petai jengkol. Anak-anak murid sekalian, ada huruf ha besar, ha, ha. Ada huruf ha kecil. Pingsan anak-anak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, begitu. Barulah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ra itu tafkhimna tebal ra. Jangan kau sebut tak ada dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Payah bahasa Arab ni ya Pak Ustaz. Bukan bahasa Arab tu payah, bahasa kita yang terlalu mudah. Bahasa Inggris, bahasa Perancis. Coba tanya sama Pak Rektor, beliau lama di Toulouse, di Perancis. Bahasa Perancis pakai makharijul huruf. Bahasa Inggris juga, dalam bahasa Inggris ada huruf shin, sha. Mana contohnya? Workshop. Workshop. Ada. Dalam bahasa Inggris ada huruf tha, tha, alif, ba, ta, tha. Mana contoh tha dalam bahasa Inggris? Health. Health artinya sehat. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Kalau salah nyebut health jadi neraka. Health. Maka ada huruf shin, ada huruf tha, ada huruf sa, ada huruf sa. Tha, sa, sha, sa. Ini tak ada dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita tak ada. Makanya tak ada orang salah ngomong saya suka sama tidak. Kalau bahasa Arab tak bisa. Bahasa Inggris dengan main-main.
Tapi hebatnya bahasa Arab ada huruf ba. Ghairil maghdub ba. Huruf bahasa kita tidak ada ba. Tak ada. Dalam bahasa Arab ada huruf ta. Ta. Was-samaa'i wat-tariqah. Dalam bahasa Arab ada qalqalah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dalam bahasa kita tak ada. Dalam bahasa Arab ada panjang, ada pendek. Hujan bahasa Arabnya matar. Mim ta ra, matar. Tapi kalau tanya panjang, matar, airport. Bayangkan dari hujan jadi airport gara-gara alif. Aina tadhhabu? Where are you going? Ana adhhabu ila al-matar. I am going to airport. Salah ngomong. Aina tadhhabu? Where are you going? I am going to rain. Saya pergi ke hujan. Bayangkan. Oleh sebab itu maka betulkan, ya Allah, sabbit qalbi, kokohkan qa. Sabbit qalbi, kokohkan hatiku. Tidak, sabbit qalbi, kokohkan anjingku. Jangan heran anjingnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Oleh sebab itu maka belajar makharijul huruf. Yang pertama dibetulkan apanya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Siapa yang tak baca Fatihah tidak sah salatnya. Nah, bagi yang baru-baru hijrah, kalau mau jadi imam, latihan dulu imam solat zuhur. Sholat zuhur itu modalnya takbirnya aja mantap. Maju aja, jangan takut, maju aja, maju ke depan. Mohon maaf Pak Rekor, luruskan shaf, muka agak seriuskan sedikit, luruskan shaf, luruskan shaf. Dah. Allahu Akbar. Ada orang tahu. Nah, itu jangan langsung maju. Ini udahlah baru hijrah, langsung maju sholat subuh. Oh, sholat subuh memang 2 rakaat, kunutnya panjang. Nih saya ajari, tapi bertahap. Awalnya sholat ini, nanti ayat pendek-pendek, 3 ayat. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Jangan langsung ke tengah. Ini dibaca ayat yang di tengah. Ya ayyuhalladzina amanu la datang kawan dari belakang, kul wallah aja lah. Ini penting, nampaknya sederhana. Belajar mengaji jangan sampai. Makanya dulu orang Melayu kalau mau nikah, lama sekali orang Melayu nikah. Makanya jangan heran, 7 hari 7 malam. Malam pertama malam merisik, mengintai kira-kira dia sudah punya calon atau belum. Malam kedua malam meminang, kalau memang belum ada calonnya maka dia dipinang. Malam ketiga malam berinai. Malam keempat malam berkhatam Quran. Malam kelima malam akad. Malam 6 malam ketujuh
7 malam pesta besar, pesta khusus 1 malam, pesta umum 1 malam, 7 hari 7 malam. Begitu dulu. Sekarang tidak ada lagi. Tiba-tiba udah goncengan aja. Kamu nikahnya kapan? Dulu mau nikah Januari, kepada Ustaz Abdul Somad harap memberikan nasihat pernikahan di bulan Januari. Bulan Januari kita datang ke rumahnya pesta. Januari tahun depan baru diundang acara akikah. Dulu gitu, sekarang enggak. Januari nikah, April akikah. Memanglah dunia sudah mau kiamat. Oleh sebab itu maka kembali anak-anak, alhamdulillah Bapak Gubernur dengan ini memencet tombol di masjid di daerah mana tak boleh sebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Kepada Bapak pimpinan daerah diwakili oleh kepala kantor Kementerian Agama memencet tombol maghrib mengaji. Kepada para wartawan harap mengambil liputan karena inilah inti acaranya, besok mau masuk koran. Pemencetan tombol, habis baterai. Alhamdulillah, sejak malam 17 Ramadan ditandai pemencetan tombol sampai hari ini maghrib mengaji berjalan. Apa maknanya? Maghribnya mengaji, anak-anak satu pun tak ada mengaji. Pergi kita ke surau langgar musola, sunyi sepi. Pak Haji, ya, anak-anak kemana? Kemana Pak? Sudah berbuih mulut kami memanggil Pak Ustaz. Anak-anak Bapak Ibu harap antar dari maghrib ke Isya hilang. Setelah dicek rumah ke rumah ternyata anak-anak sedang bermain-main. Dengan siapa? Upin dan Ipin. Upin dan Ipin baik, saya tak ragu dengan itu. Meme pun baik. Meme baik, tak salah. Ada satu yang saya khawatirkan, Bang Saleh. Bang Saleh nih, hati-hati. Bang Saleh memang tak jahat. Dia kerjanya minjamkan buku dengan mobil kecil. Cepat baliknya. Ustaz ternyata sering nonton juga ya. Iyalah, anak keponakan kita nonton, takkan kita diam aja. Artinya apa? Ini anak-anak kita ini mesti kita kontrol. Emak saya, ayah saya membesarkan saya itu tak terlalu berat. Tapi saya sekarang, saudara-saudaraku yang sebaya dengan saya, tanya Pak Rektor. Dulu Pak Rektor membesarkan anak-anaknya sampai bisa kuliah ke luar negeri, kira-kira berat tidak? Tak terlalu berat. Yang merusak kepala Abdul Somad ini nih tak banyak, bisa dihitung 5 jari. Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita sekarang yang merusak kepalanya datang dari Amerika. Wonder Woman, Spiderman, Batman, Catwoman. Mohon maaf Pak Rektor, mohon maaf, ini akademisi nih, tak boleh porno. Wonder Woman, Spiderman, Batman, semuanya kolornya di luar. Padahal dalam tradisi orang Melayu, pantang menampakkan lekukan. Makanya kalau laki-laki pakai kain songket. Kalau tempat kami pakai songket. Kalau mau pergi undangan pakai songket. Songket itu 2. Kalau anak lajang, songketnya di atas lutut. Kalau yang sudah menikah, di bawah lutut. Makanya kalau ibu nanti suaminya pasang songket di atas lutut, waspadalah. Kenapa anak muda itu songketnya di atas lutut? Supaya kalau dalam perjalanan ada apa-apa, mudah dia buka silat. Karena di atas lutut. Tapi kalau di bawah lutut, nah itu udah diintai-intai malaikat maut lah. Nah, oleh sebab itu apa maknanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Oleh sebab itu maka kita diajarkan budaya, agama sejalan. Kalau tidak sejalan, yang mengalah adalah budaya. Karena budaya, cipta, karsa, karya otak manusia. Mungkin salah, relatif,
kitab yang datang dari Allah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tak ada kebatilan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzila